akuisisi. Nanti akuisisi setelah ini ya, tapi kita bahas dulu. Jadi ada akuisisi saham, ada akuisisi aset. Nah, tujuannya sama. Akuisisi saham untuk mengambil aset, cuman dia jual beli saham. Nah, akuisisi aset dia hanya beli properti. Tadi seperti Pak Edi bilang, beli shopping centernya aja gitu. Dia nggak mau beli PT. Kenapa? Ada yang mau ambil saham, tapi ada juga yang mau ambil aset tanah. Macam-macam faktornya. Pajak tuh punya kepentingan besar di situ. Yang mana yang paling hemat pajak, ya kan? Tapi kalau saham ada faktor lain. Apakah perusahaan baru atau perusahaan lama? Nah, semakin lama kan mungkin semakin resiko pajaknya besar. Resiko finansial lebih besar dari perusahaan baru yang mungkin umurnya setahun, 2 tahun gitu ya. Nah, jadi macam-macam faktor. Lalu saham, kalau pemegang sahamnya individu, tadi seperti dibilang progressive tax. Dia punya PT, modalnya 10 miliar, modal setor 10 miliar. Asetnya shopping center, berkembang terus ya, udah puluhan tahun dia pegang, menjadi harganya 150 miliar misalnya. Dia jualnya 150, ambil saham, pembeli beli saham. Semodal setor 10M, jualnya 150M, artinya capital gain 140. Bayangkan itu kalau individual yang jual. Progressive tax 25%, 35%, 50% ya masalah. Nah, saya menyaksikan transaksi seperti itu batal karena si pemegang saham tidak mau bayar pajak. Mahal sekali soalnya pajak, puluhan M, karena capital gain-nya besar sekali. Dia nggak rela gitu, nggak rela. Nah, jadi mesti direstrukturisasi kalau mau. Tapi dari sisi pembeli, beli saham nggak kena pajak, PPN aja nggak ada, jual beli saham. Nah, beli aset bebannya besar sebagai pembeli. BPHTB 5%, 10% PPN, ya kan? 5% dan plus 15%. Kalau murah sih bener murah ya, tapi kalau ratusan miliar, PPN-nya 10% dari 100 miliar, 10 miliar PPN saja itu. BPHTB 5%. Nah, oke, PPN bisa dikreditkan, bisa ya, dikreditkan bisa untuk usahanya dia yang lain. Tapi BPHTB kan uang hilang 5%. Plus kalau pembeli unit apartemennya luas di atas 250 meter persegi, ada komponen lagi apa? PPNBM. PPNBM itu saya lupa berapa persen Pak? 20% ya. Plus lagi 20%, bayangkan. Jadi 5 plus 10 plus 25, 40% dari harga pokok. Jadi kalau beli 1 miliar 400 juta ke negara tuh buat begitu doang, dengan dapat 1 miliar gitu ya. Tapi dia keluarnya 1,4. Oke, jadi uji tuntas, kita bahas audit dulu. Apa sih yang mesti diperiksa ya pada saat akuisisi saham dan akuisisi aset? Lebih sederhana tentunya akuisisi aset. Kenapa sih lebih sederhana akuisisi aset? Apa prinsipnya? Nggak terbawa masalah-masalah hukum dalam company, Pak. Nah, itu betul. Nah, artinya apa, Pak? Kalau akuisisi saham, kita memperoleh apa kalau kita ambil saham? Ini PT ya, PT X misalnya. Ini ada pemegang saham A, ada pemegang saham B. Kalau saya pembeli di sini investor, saya beli saham, saya dealnya dengan siapa? A dan B. A dan B. Semua setuju nih? Betul ya? Oke, A dan B. Ketika saya membeli saham yang dimiliki A dan B atas PT X, saya kemudian akan ada di sini. Betul? Ya. Oke. Artinya apa?
saya akan memiliki PTX. PTX memiliki aset, betul? Misalnya tanah ya, atau properti plus apa lagi? Kewajiban. Kewajiban tuh, liabilitas. Aset plus liability. Nah, artinya apa? Hutangnya company kita tanggung jawab. Hutang-hutangnya, hutang ke karyawan, ya kan karyawan ada nih PTX pasti ya. Jadi harus bayarin gaji, hutang karyawan, hutang pajak, hutang pinjaman, misalnya ada loan ke bank ya, atau loan ke pemegang saham. Nah itu kalau kita ambil saham. Maka itu ketika kita mau ambil saham, apa yang kita cek? Kita cek A dan B gak? Enggak. Ya boleh lah untuk sekedar tahu kan. Tapi yang kita cek adalah Due diligence. ini kita cek PTX, kita cek. Kita harus nyaman dengan keadaan PTX sebelum kita mengambil keputusan pembelian. Kalau ini perusahaan muda, cepatlah kita ya, 2 minggu, 3 minggu mungkin ya. Tapi kalau perusahaan yang udah tua sekali, bisa dibayangkan betapa banyak dia perjanjian dengan begitu banyak pihak. Dan perjanjian-perjanjian ini, jika kita masuk sebagai pemegang saham di PTX, akan menjadi kewajiban PTX, di mana kita pemegang saham, artinya kita juga ikut terkena dampak. Ini sudah paham? Ini prinsip nih. Jual beli saham begini, kita akan memperoleh aset plus liabilities. Oke? Nah, versus aset saja. Kita ambil aset. PTX punya aset. Aset. Di sini ada investor. Saya dealing dengan, di sini ada A dan B. Saya dealnya dengan siapa? PTX. Nah, oke, betul ya. Semua paham nih. Saya dealnya dengan PTX, pemilik aset. Ketika saya beli, saya hanya akan memperoleh aset. Aset yang saya pilih. Dia bisa punya aset lain. Ya, dia bisa punya aset lain. Saya ambil aset yang saya pilih. Liabilitas saya nggak ambil. Liability, ya, saya hanya dapat aset. Jadi aset lain dan liabilities di sini, aset lain plus liabilities tetap menjadi tanggungan pemegang saham A dan B. Oke, ini jelas ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, itulah kenapa akuisisi saham, karena Anda masuk dan memiliki PT, sangat komprehensif pemeriksaannya. Tapi kalau akuisisi aset, Anda membeli aset, ya Anda cek aset, sudah gitu aja. Anda cek PT-nya, pemilik aset, ini legal standingnya bagaimana, siapa yang berhak mewakili untuk tanda tangan ini, ya kan? Siapa yang berhak nanti mewakili AJP, siapa direksinya, berwenang nggak dia bertindak, organ perseroan siapa yang harus approve, misalnya RUPS kan, menyetujui penjualan aset, komisaris perlu setujui nggak. Nah, jadi kita cek ini dan kita cek aset. Apa yang kita cek aset? Ya kemarin kita cek di kantor pertanahan statusnya bagaimana, PPAT cek, sertifikat bagaimana. Mau lebih komprehensif, cek di pengadilan PTX banyak sengketa nggak? Ada nggak sengketa yang bisa melibatkan aset A1? Jangan sampai saya beli nggak taunya disita sama penggugat gitu. Jadi ternyata pada saat transaksi ini PTX sedang digugat sama ABC misalnya, nggak taunya terkait sama A1. Di dalam gugatan putusan pengadilan memenangkan ABC, menyita jaminan A1. Nah itu lebih bagus lagi sih kalau mau dicek sebelum pembelian. Land search ini, court search terhadap PTX. Kalau dia nggak ada sengketa ya udah bagus, jual belinya lebih aman. Legal due diligence ya, pemeriksaan.
mengidentifikasi risiko, ya ini tujuannya ya, saya nggak perlu lihat lah ya, informasi objektif ya, struktur transaksi betul, karena kalau uji tuntasnya kurang baik, bisa nanti diatur cara lain untuk memitigasi risiko bagaimana. Syarat pendahuluan, nah dari uji tuntas akan ketemu hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum transaksi komplit. Nah itu syarat pendahuluan, itu masuk di dalam perjanjian. Makanya kalau untuk aset-aset material ya bernilai tinggi besar ratusan miliar gitu, investor nggak akan sembarangan datang dengan PTX ke PPAT yuk tanda tangan, nggak mau dia tekan dulu perjanjian dengan PTX, audit dulu, saya punya hak audit ini dan audit kamu secara terbatas, dia lihat dulu, dia pastikan semua nyaman, semua baik secara hukum, baru dia akan bayar. Dan kenapa perlu perjanjian sebelum AJB? Karena ratusan miliar, belum tentu dia punya duit ready in hand bayar. Mungkin dia minta cicil 2 kali, mungkin dia minta cicil 3 kali, mungkin malah lebih panjang, atau mungkin dia butuh financing, ya macam-macam. Negosiasi terhadap harga jual beli menentukan pernyataan dan jaminan reps and warranties. Akuisisi saham ya, bisa dilihat di sini apa sih yang dimaksud akuisisi saham. Kalau akuisisi saham berdasarkan Undang-Undang PT, prinsipnya pengambil alihan perseroan terbatas yang mengakibatkan perubahan pengendali. Ya, perubahan pengendali. Jadi kalau tidak ada perubahan pengendali, tidak dianggap akuisisi, tapi terjadi tetap pemindahan hak. Ya. Nah ini yang dilakukan. Ini tentunya bukan harus begini ya, ini hanya contoh aja. Prakuisisi biasanya ada nota kesepahaman atau kesepakatan ya, atau bahkan perjanjian pengikatan jual beli juga ada di situ. Uji tuntas hukum dikasih kesempatan untuk due diligence. Bahkan uji tuntas hukum kadang-kadang tidak perlu perjanjian pun, penjual kalau sudah desperate dia buka. Kalau sudah desperate dia butuh uang ya, BU ya. Tanpa komitmen, pembeli beberapa kali berhak mengaudit tanpa komitmen. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal dia nggak BU, tapi dia mau jual, ayo dong ada komitmen dulu, baru saya buka baju saya gitu, supaya kamu bisa lihat. Nah, pemenuhan CPIS, pengumuman rencana akuisisi, undangan RUPS dan RUPS, persetujuan BKPM. Ya, ini termasuk dalam CPIS ya, syarat-syarat pendahuluan. Nanti itu semua diatur dalam perjanjian peringatan jual beli. Baru akuisisi, AJB saham ya, AJB saham, lalu serah terima dokumen perusahaan termasuk spesimen bank, karena direktur nanti kan di sini PTX akan berubah nih, dimiliki oleh investor, otomatis investor akan menunjuk wakil-wakil dia. Direksi dan komisaris yang mewakili A dan B kan akan diminta keluar, diganti oleh wakil-wakil dari investor. Nah, termasuk tanda tangan untuk uang keluar rekening bank diganti, supaya si investor punya full control terhadap PTX. Pasca akuisisi, report ke Menkumham, ya kan? Pengumuman hasil akuisisi dalam surat kabar. Ya, jadi pengumuman kita itu kalau terjadi perubahan pengendalian sebelum nih pengumuman rencana akuisisi dan pasca pengumuman hasil akuisisi. Ada 2 kali pengumuman. Lalu pelaporan perubahan pemegang saham. Berlaku PT publik maupun nggak publik. Ya, ini undang-undang PT Pak. Ya, kalau perusahaan pasar modal TBK lebih rumit lagi. Nah, kalau itu perusahaan penanaman modal harus ke BKPM, persetujuan BKPM sebelumnya, karena terjadi perubahan pemegang saham. Oke, aspek uji tuntas apa aja ini? Kalau kita akuisisi PTX sahamnya, apa saja mesti dilihat? Nah, itu aspek perusahaan, perizinan, kepatuhan, asetnya, litigasi, tadi court search, sama perjanjian-perjanjian. Begitu banyak perjanjian, mesti dibaca satu-satu.
supaya memastikan jangan sampai ada yang kita tidak sanggup penuhi. Perusahaan, akte pendirian, maksud dan tujuan, struktur permodalan, ya, komposisi pemegang saham. Nah, jadi ini corporate documents ya, kita mengecek. Dia bilang dia pengembang, betul nggak sih aktenya ngomong begitu, gitu ya. Struktur modalnya berapa sih? Modal dasar, modal setor, karena itu nanti kaitannya dengan harga jual beli, lalu berapa pajaknya. Nah, itu semua dari modal. Perusahaan, komposisi pemegang saham, kalau itu pribadi harus ada persetujuan pasangan. Nah, itu tadi yang kemarin kita bahas masalah prenuptial, pisah harta sama campur harta. Kalau campur harta harus persetujuan pasangan. Kalau enggak nanti pasangan bisa gugat kalau dia nggak setuju terjadi penjualan. Begitupun juga dengan pemilik aset properti, suami istri harta bersama. Suami mau jual, itu atas nama suami, tapi suami menikah, tidak ada pisah harta, harus persetujuan istri. Ya, nah, biasanya tuh yang divorce mereka saling jual-jual aset nggak minta persetujuan pasangan gitu. Bahkan ada yang ngaku single masih, padahal udah menikah. Nah, itu kan udah tindakan keterangan palsu. Saham, ya, apakah dijaminkan atau tidak, itu semuanya harusnya ada di sini nih, daftar pemegang saham dan daftar khusus. Tapi yang pegang ini hanya perusahaan TBK nih. Perusahaan tertutup, kalau nggak disuruh mah nggak buat ini. Komposisi direksi komisaris ya, periode jabatan para direksi dan dewan komisaris mesti dicek. 3 tahun ada yang 5 tahun ya. Jadi suka terjadi periodenya sudah berakhir tapi nggak ada perpanjangan. Nah, itu kan jadi kan sebetulnya tindakannya tidak valid, tindakan direkturnya. Direktur mungkin diangkat dari 2000 sampai 2005 masa jabatan, tapi sampai hari ini 2015 dia masih menjabat gitu sebagai direktur. Nah, 10 tahun terakhir itu dia sebetulnya tidak valid, gitu, dia bukan direktur lagi, periode jabatannya sudah habis. Perizinan, ya, ini yang mesti dicek ya, siapa yang menerbitkan, jangka waktunya ada atau enggak, bagaimana pembaharuan atau perpanjangan, ya, sanksi, lokasi, ini. IBPT, IMB, ya samalah standar, izin tadi, SLF, izin gangguan, antara lain. Dokumen perizinan lain, nah ini tergantung tipe-tipe properti ya. Ada izin pengelolaan limbah B3, bahkan kalau mungkin mengakuisisi pabrik, ya, mengakuisisi pabrik ini ada pengelolaan limbah B3. Management questionnaire, ya ini kita tanya jawab kepada pengurus perusahaan supaya kita tahu, kita punya gambaran keadaan perusahaan. Kepatuhan, ini masalah ketenaga kerjaan, dia ikutin nggak? Wajib peraturan perusahaan ada atau tidak, wajib lapor bagaimana, jam sostek bagaimana ya, UMP dia ikuti atau tidak, karena ada sanksi pidana nih kalau tidak ikut peraturan UMP. Nah, ini semua penting karena yaitu ketika kita sudah membeli PTX, itu akan menjadi tanggung jawab PTX semua, dan itu akan menjadi tanggung jawab pemegang saham juga. Nah, lalu belum lagi ada isu kalau terjadi peralihan kepemilikan, itu karyawan bisa minta di PHK. Nah, itu lain lagi isunya tuh. Kalau terjadi peralihan kepemilikan, itu undang-undang tenaga kerja itu memang masih 2 tafsir sih. Tapi ada yang tetap menafsirkan karyawan yang tidak menyetujui masuknya investor, dia bisa minta di PHK. Nah, artinya ada nilai yang wajib ditanggung investor, kan? Besar, pesangon. Maka itu umumnya investor minta Anda beresin dulu semua dengan karyawan. Saya mau minta masa kerjanya 0 dulu, di-nolkan. Jadi si A dan B beresin, bukan A dan B, sorry, PTX beresin semua urusan dengan karyawan, dikasih pesangon. Jadi masa kerjanya 0 lagi pada saat investor masuk. Ya, supaya investor nggak menanggung risiko apa-apa gitu lah. Nah, cuman kan biasa tarik-tarikan nih, investor mahal ini gue bayar pesangon kan bermiliar-miliar, terus store dulu dong. Nah,
investornya entar dulu, lu beresin dulu baru gue setor ya, tarik-tarikan gitu biasanya. Oke. Apalagi ya ini perpajakan, bagaimana dia patuh apa enggak, dia bayar apa enggak pajak, dia lapor enggak. Nah biasanya kalau segi hukum pajak nggak menilai besar kecilnya pajak ya, tapi menilai kepatuhannya bagaimana. PPN dilapor nggak setiap bulan, PPh dibayar nggak setiap bulan ya, SPT tahunan dilakukan apa tidak. Nah kalau konsultan pajak masuk untuk menghitung ada risiko hutang pajak atau tidak, itu konsultan pajak. Kalau konsultan hukum lebih hanya mengecek kepatuhan. Lingkungan bagaimana informasi keuangan ya, laporan keuangan juga dicek nih, supaya kita memastikan aset-aset yang kita mau beli itu tercatat nggak nih di laporan keuangan, milik siapa itu sebetulnya, tercatat atas nama PT atau bukan. Ada macam-macam, PT ngaku itu asetnya dia, tapi ternyata asetnya tercatat atas nama pribadi misalnya, tapi pribadi itu seolah-olah kayak hibah gitu ke PT, tapi nggak pernah ada hak hibah ya kan, tapi udah dipakai oleh PT lalu diakui sebagai aset, dicatat di dalam laporan keuangan itu aset PT. Runyam waktu itu Pak Elit, gedung bangunan itu ternyata milik pemegang saham, bukan milik PT. Nah, tapi kalau itu bangunan nggak diambil, nggak ada duitnya ini metode, nggak ada dapat apa-apa kreditur. Jadi terjadi sengketa tuh antara kurator yang mengurus yang Pak Elit untuk mengambil asetnya si owner. Nah, owner juga bertahan kan supaya jangan sampai diambil. Tapi kalau nggak salah menang, kurator menang. Jadi itu dianggap asetnya itu melanggar hukum lagi sebetulnya. Karena kemarin kita belajar kan, akta jual beli itulah terjadi pemindahan hak. Tapi saya belum tentu nggak tahu pasti apakah betul diakui sebagai aset PT apa tidak secara hukumnya. Tapi intinya ada sengketa karena perbedaan pendaftaran. Apakah dijaminkan ke bank atau tidak ya, dan lain-lain. Sengketa ada nggak yang melibatkan aset, disita jaminkan misalnya, atau bahkan sampai sita eksekusi. Litigasi kita cek ya. Court search, nah tentunya litigasi court search belum tentu 100% valid, karena bisa terjadi pada saat kita minta keterangan dari pengadilan dia bilang tidak ada sengketa, ternyata ada, karena mungkin kekurang telitian panitera pada saat meneliti berkas. Itu terjadi dan saya sudah alami sendiri. Jadi kita harus selalu tetap minta pernyataan dan jaminan dari penjual meskipun sudah ada court search. Tetap kita minta direktur menjamin tidak ada sengketa. Nah, perjanjian, di dalam suatu perjanjian inilah unsur-unsur yang perlu dikaji ya. Siapa para pihak, objeknya apa hak dan kewajiban, prestasi dan akibatnya apa ya. Penyampingan pasal 1266 bisa nggak diakhiri sepihak? Apakah harus bersama-sama tanda tangan pengakhiran baru bisa diakhiri? Atau bahkan harus ke pengadilan dulu untuk membatalkan. Nah, itu kan tentunya kita nggak mau. Nah, resiko-resiko seperti itu harus dikaji sebelum pembelian. Hukum yang berlaku bagaimana, settlement dispute bagaimana, apakah ke arbitrase atau ke pengadilan. Nah, ini temuan ya. Temuan saham ternyata sedang dijaminkan. Nah, kan itu mesti diketahui sebelum jual beli. Tidak lengkapnya akte jual beli saham. Nah, misalnya ini pemilik terakhir A dan B memang betul, tapi sebelumnya ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H gitu. Apalagi kalau perusahaannya tua, lama, itu bisa terjadi sudah berkali-kali peralihan hak. Nah, pada saat peralihan hak kita perlu kaji nih AJB-AJB-nya lengkap apa tidak. Jangan sampai nggak lengkap, karena kalau tidak lengkap belum ada peralihan hak. Nah, suka misleading nih. Ada rules penjualan, menyetujui penjualan saham gitu ya. Lalu seolah-olah terjadi jual beli. Rules itu keputusan rules untuk menyetujui penjualan itu hanya salah satu keputusan organ perseroan. Perbuatan hukum pemindahan hak atas saham itu dia akte jual beli.
Nah, jadi kalau ada rules tapi nggak ada akte jual beli, artinya belum pindah secara hukum. Ya, tidak adanya persetujuan korporasi terhadap perbuatan hukum perseroan. Misalnya harus ada persetujuan komisaris, tidak ada, atau ada persetujuan RUPS, tidak ada. Tidak dilakukannya RUPS tahunan. Nah, apakah semua PT melakukan RUPS tahunan? Yang saya tahu tidak. DPS dasar khusus juga nggak disiapkan. Kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris seperti yang tadi saya bilang ya, jabatan 3 tahun, 5 tahun, udah berakhir, tidak diperpanjang. Perusahaan tidak melakukan pendaftaran. Oke. Terdapatnya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, namun tidak disahkan dan disetujui RUPS. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti sebelum akuisisi investor masuk itu sebagai syarat pendahuluan. Jadi hal-hal yang harus dibereskan. Kewajiban pelaporan tidak dilaksanakan, izin-izin belum diperoleh dan sudah habis. Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, itu umum tuh terjadi itu. GM tanda tangan, nggak ada kuasa. Yang berhak mewakili PT adalah yang berhak mewakili perseroan terbatas direksi. Jadi karyawan nggak bisa mewakili direksi, ya. Direktur sebagai bagian dari direksi dia mewakili PT. Jadi kalau karyawan mau tanda tangan atas nama PT itu harus mendapatkan kuasa dari direktur. Nah, legal due diligence report berisi risiko dan temuan, konsekuensi, solusi. Ya, ini kalau kita ibu atau bapak menyusun laporan uji tuntas.